Yani wa iyyakum. Kalau ada di antara kita yang kemudian bertanya, "Lah Ustaz, kalau belajar itu terus dolek ijazah, bagaimana?" Cari ijazah itu ada dua model, ada dua jenis. Yang pertama, cari ijazah itu sebagai wasilah untuk bisa berdakwah. Maka cari ijazah itu kemuliaan dan berpahala. Apa gambarannya? Fawidin azanillahu yani wa iyyakum. Gambarannya zaman sekarang itu kita hidup di alam dunia ini akhwan. Itu kita itu nggak bisa keluar dari fakta. Kita nggak bisa keluar dari kenyataan, dari kondisi hidup yang ada. Dan kalau orang itu menselaraskan diri dengan model kehidupan yang ada, dengan sesuatu yang tidak melanggar syar'i, itu adalah sunnah. Masih ingat peristiwa pasca Hudaybiyah? Ketika Rasulullah SAW pulang dari Hudaybiyah setelah perang Khaybar di awal-awal tahun ke-7, Rasulullah SAW dalam kondisi aman, genjatan senjata, beliau ingin untuk mengembangkan sayap dakwah ke berbagai negeri Arab dan non-Arab. Beliau ngirim surat, mau ngirim surat ke Muqawqis di Mesir. Beliau ingin ngirim surat ke Heraklius di Romawi. Beliau ingin ngirim surat ke Kisra di Persia. Beliau ingin surat ke Raja Daumatul Jandal dan raja-raja yang lain. Nah, pada waktu mau ngirim surat, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, para raja itu nggak akan pernah mau gubris surat kenegaraan kalau nggak ada stempel. Mereka itu nggak akan gubris, nggak akan mau memperhatikan, nggak akan mau baca surat kenegaraan resmi negara kalau nggak ada stempel." Nah, itu fakta yang nggak bisa dihindari oleh Rasulullah SAW. Nggak kemudian mengatakan, "Ya wis, pokoknya aku kirim surat. Yang mau terima ya alhamdulillah, nggak terima ya wis." Nggak gitu. Karena kita itu dakwah tujuannya biar mereka itu mau nerima. Kalau memang itu ada pirantinya, ada jalannya, ada caranya, dan itu tidak melanggar syar'i, ngapain enggak? Ngapain enggak kemudian diambil? Oleh karena itu Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk membuat apa? Stempel. Stempelnya pakai apa? Ya stempelnya zaman itu nggak pakai tinta, orang ngono tinta zaman itu. Pakai cincin. Pakai cincin. Ini beliau yang akan dijadikan sebagai stempel resmi kenegaraan. Stempel resmi kenegaraan. Begitu juga dengan zaman kita sekarang ya akhwan. Zaman kita, zaman antum, zaman sekarang ini. Itu berbeda dengan zaman 20-30 tahun yang lalu. Tatkala kami masih sekolah. Di zaman itu ya akhwan. Di zaman itu orang itu bisa berdakwah meskipun nggak punya selembar kertas yang gambarnya Garuda itu. Jasa maksudnya. Tapi zaman sekarang, antum lulus ini, lulus Al-Furqan misalkan, kemudian mau kecil-kecil, si umur 18, 19, 20, mau kuliah, mau melanjutkan sekolah. Melanjutkan sekolah di mana? Wong sekolah itu butuh selembar kertas itu. Untuk melanjutkan sekolah butuh selembar kertas itu. Ini masih umur 19, pulang, mau dakwah kok sek bayi, sek nikah kok sek piye. Arepe lanjut kemana? Kalau ada 1-2 pesantren yang nerima itu yo gak jelas. Butuh wasilah untuk bisa neruskan. Lulus misalkan, pulang. Ternyata di sekolahnya sana di tempat adanya itu adalah SDIT, SMPIT, misalkan gitu ya, atau apa, yayasan itu ada MSU, MSW atau apa. Untuk ngajar itu butuh juga selembar kertas tersebut. Lah, apabila dia nyari ijazah, tujuannya hanya untuk itu sama dengan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Buat stempel tujuannya untuk agar suratnya itu mau dibaca oleh para raja, harapannya mereka itu mau menerima dakwah. Kalau kita cari ijazah, tujuannya itu adalah agar bisa nanti pulang ngajar di yayasan dakwah Ahlussunnah di tempat kita. Agar nanti bisa ini, agar nanti bisa itu, agar nanti bisa itu. Karena tanpa itu, lembaga-lembaga yang tidak resmi, misalkan, tidak akui oleh negara, itu kan nanti dicurigai teroris,
curigai ini, curigai itu, dan macam-macam. Nah, kalau semacam itu tujuannya hanya untuk sekedar itu, maka itu adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tapi kalau memang dia berbuat itu tujuannya adalah untuk mencari dunia, mencari S1, cari S2, cari S3, kemudian tujuannya adalah agar mendapatkan dunia, kemewahan hidup, maka ingat ancaman pedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lam yajid arfal jannah, tidak akan pernah mencium ini baunya surga, tidak akan ini pernah mencium baunya surga. Dan hidup itu selalu berkembang. Apa yang terjadi pada zaman dahulu terjadi pada zaman sekarang berubah. Ini zaman sekarang itu berubah. Kalau zaman ya akhwan dahulu, tatkala anak awal-awal turun dari Libya ke sini, masya Allah. Jadi yang punya HP sak pesantren cuma satu. Ini gue HP jadul dilemparkan sama kambingnya mati. Saking besar, saking ngopo, dilemparkan kambing dan kambing mati. Ini yang punya sepeda motor itu cuma dua. Wes kalau nggak orang kaya raya itu nggak punya sepeda motor zaman itu ya kawan. Sekarang ini jangankan apa itu HP, sepeda motor, santri kemana-mana bawa sepeda motor sekarang. Ini HP, satu orang HP-nya 5. Yang punya satu untuk keluarga, satu untuk bisnis, satu untuk taklim, satu untuk apa lagi. Satunya lagi untuk nyemplung sumur atau apa gitu. Itu perubahan zaman yang nggak bisa kita tolak. Ini kondisi yang tidak dapat untuk kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah menselaraskan diri dengan kondisi sekarang yang ada ini tanpa ini harus keluar dari koridor syar'i, tetap dengan kondisi-kondisi yang ada. Allahu a'lam.